Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Leni Rajat Paru. Hari ini kita akan membuat dompet lagi. Dan di sini sudah ada benang poli indo 1 gulung dan hakpen nomor 4. Untuk ukuran yang dicontoh ini tidak akan habis 1 gulung benang. Untuk motif ini kelipatan 10. Jadi di sini kita akan membuat rantai awal sebanyak 40. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sekarang di lubang rantai yang kedua kita membuat SC 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat satu lubang, 1 SC. Jadi 3 SC itu hanya di bagian sudutnya. Satu lubang, 1 SC. Kita lanjutkan sampai bertemu di bagian rantai ujung. Di lubang rantai yang terakhir, ini sisa satu lagi. Di bagian ujung ini kita isi 3 SC. 1, 2, 3. Jadi dalam satu lubang terakhir ini kita isi sebanyak 3 SC. Lalu kita pindah lagi ke sampingnya. Di sini kita buat satu lubang, 1 SC. Satu lubang, 1 SC. Pindah ke samping ya, satu lubang, 1 SC. Sampai ke bagian stitch terakhir, ke bagian rantai terakhir ya. Nanti kita berhentinya di sini ya. Ini yang terakhir. Karena di sini sudah kita isi 3 SC dan ini adalah lubang terakhirnya. Nah, sudah kita isi di lubang terakhir. Kemudian kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Ini ada 3 SC ya. Kita masuk di lubang yang pertama. Satu, dua rantai ini tidak saya hitung sebagai DC ya, tapi ini hanya sebagai bantuan naik ya.
Kemudian masih di lubang yang sama dengan rantai, kita buat 1 DC. 1, kemudian kita pindah 2, 3, 1 lagi, 4. Sebenarnya kita di sini mau membuat 5 DC, tapi 1 DC terakhir nanti kita isi di sini ya, supaya motifnya sejajar. Ini sudah ada 4 DC. Kemudian kita skip 2 lubang, masuk di lubang ketiga, kita buat DC. Kita buat DC. Nah, seperti ini. Kemudian rantai 3, lalu di batang DC ini kita buat 3 DC. 1, 2, 3 DC. Kemudian kita skip 2 lubang, masuk di lubang ketiga. Lalu di sini kita membuat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini kita buat motif ini lagi ya. Lalu skip 2, masuk di lubang ketiga, kita buat 1 DC. Kemudian kita buat rantai 3, lalu kita buat 3 DC di sini ya, di batang DC-nya. 1 DC, 2 DC, dan 3 DC. Sudah dapat 3 DC. Kemudian skip 2 lubang, masuk di lubang ketiga, lalu kita buat 5 DC berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ulang lagi motifnya. Untuk mengulang motifnya, pertama kita skip 2 lubang, lalu kita membuat DC di lubang ketiga. DC di lubang ketiga, kemudian rantai 3, lalu DC sebanyak 3. 1 DC, 2 DC, dan 3 DC. Lalu kita skip 2 lubang, masuk di lubang ketiga, kita membuat 5 DC lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ulangi motifnya sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah sampai ke bagian awal ya. Kemudian kita skip 2 lubang, seperti biasa skip 2 lubang, masuk di lubang ketiga dan 1 DC terakhir. Kemudian kita slip stitch di lubang DC yang pertama. Nah, sekarang di bagian sudut ini isinya ada 5, karena di awal tadi kita sudah membuat 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya ada 8 motif kalau kita membuat 40 rantai.
Kemudian kita lanjut row yang kedua. Untuk row yang kedua bagian badan ya, kita buat 2 rantai sebagai bantuan naik, kemudian kita membuat DC di lubang yang sama. 1, 2, 3, dan 4. Nanti satu lagi menyusul ya di bagian terakhir. Nah, 1 DC lagi menyusul di bagian terakhir karena total DC ini harus selalu 5. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu kita masuk di lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Kita membuat 1 SC. 1, 2. Lalu kita membuat 5 DC di atas 5 DC sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi 4 DC, 2 rantai, 1 SC, 2 rantai, 5 DC. Kemudian 2 rantai, kita membuat SC di lubang rantai yang ketiga. 2 rantai, 2 rantai. Kemudian kita membuat 5 DC di atas 5 DC sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Kemudian SC di lubang rantai yang ketiga. Kemudian 2 rantai. Lalu 5 DC di atas 5 DC yang sebelumnya. 2, 3, 4, dan 5. 2 rantai. Di lubang rantai yang ketiga kita membuat 1 SC. 2 rantai. Lalu kita membuat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 rantai. Lalu kita bikin SC lagi di lubang rantai yang ketiga. Ulangi polanya sampai kita kembali lagi ke bagian awal. Nanti kita berhentinya di sini ya. Nah, ini sudah yang terakhir, 2 rantai dan 1 DC terakhir juga ya. Nah, baru sekarang kita membuat slip stitch di lubang DC yang pertama. Kemudian kita slip stitch sampai ke lubang kosong ini ya, ke lubang rantai. Kita slip stitch 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita buat 2 rantai sebagai bantuan naik. Kemudian di sini kita mau membuat 5 DC. Kemudian motif ini nanti pindah ke sini ya. Jadi motifnya itu nanti tidak sejajar ya, tidak sejajar sampai ke atas. Jadi nanti posisinya kita tukar-tukar ya. Di sini kita buat 2 DC. 1, 2. Kemudian di atas
SC juga kita buat 1 DC. Kemudian di sini 2. Nah, kalau kita hitung ini totalnya ada 5 DC sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian motif ini kita buat pas di tengah DC ya. Nah, sekarang seperti ini kita membuat DC di lubang tengah DC. Kemudian kita buat rantai 3, 1, 2, 3. Lalu masuk lagi di batang DC nya kita buat 3 DC. 1, 2, 3. Kemudian di sini kita membuat 5 DC lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian DC di lubang tengah. 1, 2, 3. Kemudian 3 DC. 1, 2, 3. Kemudian di sini kita buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1 DC di lubang tengah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian di sini kita membuat 5 DC ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, sekarang motifnya itu tidak sejajar. Kita selang-seling posisinya. Nah, dilanjutkan, nanti kita bertemu di bagian sini ya. Nanti di sini kita membuat motif seperti ini. Nah, sekarang kita slip stitch di lubang DC yang pertama di sini. Setelah motif 3 DC, lalu kita langsung slip stitch. 1, 2 rantai sebagai bantuan naik. Kemudian kita buat DC lagi di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4, dan satu lagi yang terakhir 5. Sudah dapat 5. 1, 2, kemudian SC di lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian 2 rantai, lalu kita membuat 5 DC lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Kita membuat SC di lubang rantai yang ketiga. 1, 2. Kemudian kita buat 5 DC. 1, 2,
3, 4, 5, 1, 2, SC di lubang rantai yang ketiga, 2 rantai, 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, seperti ini. Dilanjutkan sampai nanti kita berhenti di sini ya, SC di sini, kemudian baru kita slip stitch. Udah ketemu bagian terakhir, kemudian 2 rantai, slip stitch di lubang DC yang pertama. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita slip stitch sampai ke lubang rantai. 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk di sini ya. Masuk di lubang rantai, kemudian 2 rantai. Kita buat 2 DC karena kita mau mengulang pola yang sebelumnya. Di sini kita buat 5 DC, nanti motifnya itu posisinya di sini ya, sejajar dengan yang bawah. Tiga, di sini 2 ya. Di sini 2. Kemudian 1 DC di atas SC, kemudian 2 DC lagi di lubang rantai. Kemudian motifnya pas di bagian tengah. Kita buat DC, kemudian rantai 3. Lalu kita buat 3 DC lagi. 1, 2, 3 DC. Kemudian masuk di lubang rantai, kita membuat 2 DC. 1, 2. Kemudian di sini kita buat 1 DC. Kemudian di sini 2 DC. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat motif lagi di bagian tengah. 1, 2, 3. Kemudian kita buat 3 DC. 1, 2, 3. Kemudian di sini 2 DC, 1 DC, 2 DC. Nanti di sini kita buat motif ya. Nah, silakan teman-teman ulangi. Nanti berhentinya di sini, slip stitch di lubang DC yang pertama. Sekarang kita slip stitch di lubang DC yang pertama. Kemudian 2 rantai sebagai bantuan naik. Di lubang yang sama kita buat DC lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5, 2 rantai, kemudian SC di lubang rantai yang ketiga. Jadi 3 DC ini dia tidak pernah terganggu ya. 2 rantai, kemudian di 5 DC ini kita buat 5 DC lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 rantai,
SC di lubang rantai yang ketiga, 1, 2. Kemudian 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ulangi pola ini sampai dengan tinggi yang diinginkan masing-masing teman-teman ya. Ulangi sampai tinggi yang diinginkan. Jadi nanti kita bertemu sampai saya menyelesaikan tingginya. Jangan lupa selalu 5 DC. Karena saya jarang ukur, ini kalau dimasukkan hakpen ya, masih lebih luas dompetnya. Kalau HP nggak mungkin selebar hakpen, karena ini hakpennya panjang ya. Ini kalau kita masukkan hakpen masih ada space-nya, masih ada ruangnya, masih lebih besar rajutannya ketimbang lebar hakpennya. Nah, segini. Jadi ini udah kebayang ya size-nya berapa, karena saya memang jarang ngukur ya. Oke, kita bertemu setelah saya melanjutkan ini ya. Nah, sekarang slip stitch. Nah, ini udah selesai. Untuk tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 tinggi yang motif 3 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari bawah. Kemudian sekarang kita membuat DC ya. 1 baris DC di bagian mulut dompetnya. 1, 2. Ini sebagai bantuan naik. Kemudian kita membuat DC lagi. DC, DC, 1 lubang, 1 DC. Kemudian di sini 2 DC sama seperti sebelumnya. 2 DC. Kemudian di sini 1 DC. Lalu di lubang rantai 2 DC. Kemudian di 5 DC ini kita isi 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di lubang rantai 2 DC, di atas SC 1 DC, di sini 2 DC. 1, 2. Di sini 1, kemudian di sini 2. Di lubang rantai selalu kita isi 2. Kemudian 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 DC, 1 DC di atas SC, kemudian 2 DC lagi di lubang rantai. Oke, kita lanjutkan sampai ketemu lagi ke bagian awalnya. Nanti 2 DC di lubang rantai. DC terakhir ini benangnya ada sambungan sendiri. Ini padahal tanggung ya, sedikit lagi. Di sini kita isi 2 DC. Aduh. 1, 2. Kemudian kita slip stitch. Dan kita putus benang.
nggak apa-apa, nanti ini bisa digunting dan dibakar biar rapi. Kemudian ini kita masukkan ke dalam ya. Masukkan ke dalam biar rapi. Ini karena benangnya lembek jadi melihat-lihat ya hasilnya. Saya coba masukkan busa ati ini biar lebih kokoh ya. Kalau untuk isi HP ini nggak perlu dipakai furing, tapi kalau mau diisi uang juga ini perlu di furing biar uangnya nanti nggak jatuh. Kemudian biar nggak ngintip keluar ya, ini talinya, ini tali Romanian coat. Kemudian bagian ujungnya kita jahit menggunakan jarum tapestry, pakai benang rajut juga. Ini pakai jarum besar ya. Tinggal kita cantolkan talinya. Jangan lupa nanti bagian DC terakhir itu dibikin sekencang-kencangnya ya, biar nanti enggak meliuk-liuk nanti hasilnya ya. Jangan lupa DC terakhir ini kita buat yang lebih kenceng ya ketimbang bagian badannya. Oke, udah selesai. Nah, seperti ini hasilnya, tinggal dirapikan. Oke, ini untuk talinya dan dompetnya udah selesai. Untuk talinya ini tinggal dirapikan dan dikasih furing nanti biar cantik. Mohon maaf tidak ada tutorial furing dari saya karena memang saya sendiri belum bisa bikin furing sampai saat ini. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan juga dibagikan untuk teman-teman yang lain. Sampai bertemu di video selanjutnya.